Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hajrul Aswad, mahasiswa UIN Malang, Fakultas Syariah, jurusan Ahwalus Syakhsiyah angkatan 19. Di sini saya akan menyampaikan review materi perkuliahan yaitu fikih muamalah. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian fikih muamalah, apa saja ruang lingkupnya, dan apa saja asas-asas dari fikih muamalah tersebut. Baik, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah ini terdiri dari gabungan dua kata, yaitu fikih yang bisa kita artikan paham atau pemahaman, dan muamalah yang berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalatan, artinya saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas. Sedangkan secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terdiri dari dua. Yang pertama, muamalah yang ketentuannya sudah langsung dari Al-Quran dan hadis. Misalkan hukum pernikahan yang nantinya akan melahirkan hukum waris, talak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan hadis, tetapi berdasarkan hukum yang digali oleh ulama kita ataukah hasil ijtihad para fuqaha. Misalkan jual beli di swalayan, di mana kemudian pembeli bebas masuk memilih barang apa yang akan dia beli, kemudian diserahkan di kasir untuk dibayar nantinya. Kemudian yang selanjutnya, asas-asas fikih muamalah. Yang pertama adalah asas adalah atau keadilan atau pemerataan, penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi dapat didistribusikan secara merata. Dari inilah makanya dibuatlah hukum zakat, sedekah, infak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong. Asas muawanah adalah tolong menolong, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Kemudian asas musyarakah. Musyarakah menghendaki tiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan keseluruhan masyarakat. Dan yang keempat, asas manfaat atau manfaat. Artinya apa? Dari muamalah yang kita lakukan itu nantinya akan bermanfaat, tetapi manfaatnya bukan hanya seseorang saja, melainkan manfaatnya itu melibatkan semua orang yang terlibat dalam muamalah tersebut. Kemudian antaradin itu juga bisa diartikan sebagai ridho.
atau senang hati, ridho. Artinya melakukan muamalah itu bukan hanya terpaksa, bukan karena adanya paksaan dari segelintir pihak, akan tetapi orang yang melakukan muamalah tersebut benar-benar ridho dari dalam hatinya untuk melakukan muamalah tersebut. Dan kemudian yang keenam adalah adamul gharar, asas adamul gharar. Pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar atau tipu-tipu. Artinya apa? Muamalah yang kita lakukan itu harus jelas. Saya ambil contoh di dalam jual beli. Dikala kita melakukan jual beli, maka barang yang dijual itu harus jelas. Harus jelas dan kita tidak boleh menipu orang lain. Kemudian asas yang ketujuh adalah kebebasan membuat akad. Nah, setiap orang bebas untuk membuat akad jenis apapun, dan setiap orang bebas untuk memilih apakah dia ingin melanjutkan akad tersebut ataukah tidak ingin melanjutkan akad tersebut. Kemudian asas musawah, bahwa setiap pelaku dari muamalah